Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis sekarang mau bahas soal full sintetik dan mineral lagi ya. Maaf kalau ini bahan perulangan karena kok akhir-akhir ini banyak komentar yang ngomong antara sintetik dan mineral. Nggak ngomong soal minyak goreng karena rupanya ya sudah banyak yang yakin sama efek minyak goreng sehingga berani coba ya, karena sudah banyak juga orang yang membuktikan berhasil ya kalau pakai aditif minyak goreng untuk oli mesin. Jadi sudah banyak sekali contoh positif menambahkan minyak goreng ke oli mesin, bisa bikin motor makin kencang, makin bersih. Bukan sesuatu yang ajaib karena ya ini yang namanya palm oil itu dulu pernah dijadikan pelumas industri juga ya. Dan apa jenenge, margarin juga bisa jadi aditifnya bensin. Ada juga yang menggunakan minyak goreng untuk campurannya solar, ada juga. Tapi ya menurut nulis itu juga bisa digantikan pakai margarin. Terus apalagi ya, yang soal full sintetik atau mineral itu masih banyak ya yang acuan ganti olinya. Kalau full sintetik itu segini, oli mineral itu segini. Kita ngomong kalau itu real dulu, kita ngomong kalau itu apa namanya, beneran dulu, tahu ester. Kita nggak ngomong soal resep oli masa lalu ya. Jadi penulis nggak sertakan Castrol GPS dalam pembahasan ini karena Castrol GPS lama juga ya, sampai hampir 2000 km masih oke. Entah karena itu sudah dicampuri satu revitalizan dan apa jenenge, minyak goreng kunci mas ya, nggak tahu penulis. Tapi ya untuk kondisi motor yang mengalami fuel division, Castrol GPS campur apa kunci mas campur satu revitalizan bisa sampai 2000 km. Lebih dari itu mestinya juga bisa, mungkin sampai ya, kalau lihat kondisi oli-oli yang penulis coba sekarang pakai sampai 3000 pun berani. Tapi yang jelas kalau oli masa lalu aja ngomong masih bagus-bagus. Penulis juga sudah beli ESO Pace buatannya Exxon. Itu mungkin sebelum masanya Exxon gabung dengan Mobil One ya. Tapi yang jelas itu olinya Exxon, merek ESO Pace. Itu oli semi sintetik juga ya, kayaknya sih kualitasnya bagus. Oli semi sintetik sebelumnya yang termasuk lama itu adalah Petronas Printa, perlu coba juga. Itu masalahnya cuma olinya terlalu encer, itu aja. Kalau kental mungkin bakal lama umurnya, walau secara ketahanan kalah ya dengan Castrol GPS. Tapi oli yang beneran sintetik Castrol GPS, bukan Castrol GPS, namun oli yang beneran sintetik PAO ester ya, itu kan beneran sintetik ya, PAO sama ester. Oli FK ya, oli FK 5W50
Oli FK 5W50 itu bener-bener sintetik, guys. Oli PAWO sama Ester sudah sesuai. Apa awet? Kalau di motor penulis umurnya itu kira-kira sama dengan Win ya, mungkin kalah dengan oli Win, kalah dengan Mesran Super, kalah dengan Mesran, kalah dengan Fastron 15W50, kalah dengan apa jenenge Repsol 20W50, kalah sama Bardahel 20W50. Belakangnya sama-sama 50. Harusnya kan nggak peduli depan, walau ya menurut penulisnya beda banyak ya. Jadi itu oli FK bisa jadi contoh oli yang sintetik beneran, tapi masa pemakaian kalau di motor penulis ini nggak lebih dari apa jenenge oli-oli murah, oli-oli yang jelas-jelas mineral. Oli Win yang menulis pakai harga resminya 33.000, Mesran 37.000, pemana Pastron 70 iya 70 ribuan, 75 mungkin. Repsol kurang dari 50.000, Bardahel 60.000. Oli FK 250-an lah kalau resminya, 265 per liter. Penulis ganti olinya berdasarkan suara mesin kasar ya, mungkin memang nggak selalu konsisten ya penulis ganti karena persepsi suara kasar beda-beda. Tapi jelas waktu oli FK itu penulis drain, suara kasarnya sudah melebihi threshold, melebihi batas suara kasar dari ketika penulis ganti Mesran, ganti Fastron atau ganti Repsol. Jadi suara kasarnya sudah jelas. Saya pengen muter dulu ah. Wah, ini olinya oli STP ya, pemakaian 140 kilo. Di posisi sekarang sudah mulai kasar. Itu oli, balik lagi ke topik. Jadi penulis pakai oli full sintetik beneran. Masa pakainya nggak bisa awet banget. Oke lah, motor penulis ini fuel dilution, tapi penulis yakin menggunakan oli FK itu di motor penulis yang lain, ya nggak akan banyak beda. Kalau misalnya efek makin encernya itu diperhitungkan juga, penulis yakin nggak jauh beda. Mungkin ada yang ngomong, oli FK itu oli apa? Itu oli nggak terkenal, oli Taiwan ya. Oli full sintetik yang lain kok kayak PTT. Aduh, sayangnya penulis sudah kadung males ya beli PTT ya. Sudah kadung apa jenenge diomongi sama yang pernah nyoba PTT itu bikin seal rembes, wah takut lah ya.
Kalau selama ini penulis berani coba-coba oli merek aneh-aneh kan karena kebanyakan mereka itu sebenarnya oli grup 2. Kalau oli grup 2 ya masih nggak terlalu bahaya lah. Walau mungkin ada hydrocracked ya, kayak apa jenis Eneos molybdenum mungkin ya, itu mesinnya hydrocracked. Oli Jepang itu memang serba gelap-gelapan ya. Memang budaya Jepang itu serba singitan, serba disembunyikan. Serba apa jenenge? Serba nggak diberitahukan konsumen ya. Susah kan nyari datasheetnya oli Eneos itu. Tapi menurut penulis hydrocracked. Itu menurut penulis masih lebih aman lah daripada PAO ya. Kalau soal apa kisut-kisutan, penulis juga kalau cari oli PAO nggak pingin yang PAO tok, kudu PAO ester. Sama juga kalau hydrocracked pinginnya yang nyari ester, tapi ya wis sekali-sekali lah ya. Toh pakainya nggak lama dan terbukti nggak lama beneran, pendek banget malah. Terus ya jadi oli PAO itu banyak yang males penulis cobanya. Selain dari PTT ya sebenarnya ada juga Citgo, CTT, Axon, apa mana? Rock oil ada yang nyarankan ya, tapi itu oli susah banget dicari, langka banget. Jadi penulis nggak pakai nggak beli. Regane pisan ya luar biasa. Ada oli Proam juga. Terus yang penulis pernah coba itu oli apa jenenge, Amsoil Signature. Jadi udah coba penulis Amsoil yang versi paling tinggi 5W50 juga, sama kayak PTT. Emang daya tahannya bagus, tapi ya tetap aja tuh ya beda sama Castrol beda dari Castrol GPS. Dibanding oli FK ya, Amsoil Signature itu ya apa ya, kalau untuk RPM rendah oli FK itu lebih halus. Kalau untuk RPM tinggi oli Amsoil Signature lebih halus. Ya mungkin karena oli FK nya penulis pilih oli FK yang untuk motor yang Jasu MA, sementara oli Amsoil Signature kan PCMU. Jadi wajar kalau aditifnya lebih banyak ya, bisa bikin halus atas bawah. Tapi sayangnya oli FK kayaknya yang untuk mobil nggak ada yang PAO ester ya, jadi penulis nggak pilih. Dari sisi ketahanan oli Amsoil termasuk oke. Ya, tapi kalau dibanding dengan Fastron Techno dengan yang 15W50 dengan Repsol di jalan ini, lihat motor tadi ayu-ayu tuh ya. Di jalan ini itu emang kalau suspensinya nggak bagus, nggak enak. Depan ini juga contoh mobil sebelah ini Xenia konsep bola udah gak stabil ya. Jangan lihat posisi kamera penulis yang naik turun ya, belakangnya motor penulis tuh stabil, depan masih oke, olinya masih oke depan, yang belakang stabil, depan oke. Balik lagi ke topik Amsoil Signature dibandingkan Fastron Techno, dibandingkan Repsol, itu masih lebih stabil, masih lebih kuat Repsol dan Fastron Techno.
Mungkin ada yang nggak setuju ya. Itu mungkin pemakaian beda. Kalau untuk mobil mungkin ya AMSOIL Signature mungkin terasa lebih oke. Tapi untuk motor AMSOIL Signature itu kasar RPM bawahnya lebih kasar daripada Pastron Techno 15W50. RPM bawah kalau motornya gak dipakai kencang, tapi habis dipakai kencang jadi halus. Jadi ono syaratnya. Jadi AMSOIL Signature yang penulis pakai itu sepertinya minim aditif ZDDP. Aditifnya pakai moli. Jadi kalau bebannya nggak besar, dia nggak akan bisa halus. Kalau di mobil sepertinya di RPM rendah pun bebannya besar, jadi akan bisa halus. Kalau untuk motor ya beda jauh ya, beda jauh dengan Castrol GPS. Castrol GPS itu bawah halus, atas juga halus. AMSOIL bawahnya kalau pelan terus, waduh kasar terus. Mungkin cocoknya untuk mobil emang ya, karena aditifnya nggak bisa bikin mesin halus kalau RPM rendah. Nah, tapi masalahnya AMSOIL Signature kan sering diakui sebagai oli yang full sintetik. Jadi Signature Series itu adalah versi paling tinggi dari AMSOIL, dan itu sering disebut sebagai contoh oli full sintetik yang bagus. Tapi masalahnya full sintetik kok cuma tahan dipakai 1000 km ya. Sesudah 1000 km aditifnya yang RPM tinggi ya hilang. Jadi ketika dipakai kencang sudah nggak lagi makin halus. Ya ini tentu pemakaian di motor penulis yang fuel dilution cukup parah ya. Kalau misalnya di kendaraan-kendaraan lain ya terjadinya mungkin baru kilometer 5.000-an lah ya, anggap aja kayak gitu. Kalau di motor penulis ya kejadiannya jadi lebih cepat. Pengenceran karena bensin itu yang perlu diperhatikan. Fuel dilution kan. Tapi dalam kondisi yang sama, iya kayak Bardahl, kayak Repsol 20W50 bisa bikin motor halus lebih lama. Kalau Fastron mungkin mulai dari 800 km sudah kasar. Mesran 800 km sudah kasar. Apalagi yang Mesran Super 600-an atau 500-an gitu. Jadi AMSOIL Signature memang lebih awet. Tapi ya itu tadi ada contoh di mana oli semi sintetik Castrol GPS bisa sampai 2000 km 2000 km lebih. Terus ada Repsol sama Bardahl yang Jaso MA bisa lebih awet, kondisi yang sama. Apalagi enaknya contoh ya, penulis sayangnya belum mulai coba oli HDEO ya. Entah kayaknya yang versi VCMO sama MCO nya mau penulis habiskan dulu kali ya, versi HDEO belakangan 15W40-an gitu ya. Ada yang Delvac-1 juga yang PAU jelas, yang PAU. Jadi nanti dari jajaran oli HDEO kayaknya yang PAU cuma Delvac-1 tok, yang lainnya mineral ya kayaknya ya. Nanti penulis cek satu-satu, tak lihat satu-satu oli ini ya apa ya. Apa maneh yang jelas ya, dari yang penulis coba ini full sintetik beneran ya. Oli yang di datasheetnya beneran ada PAO nya, beneran ada esternya.
maupun berani nulis di bungkus ada PAO, ada ester. Juga oli lama yang nyebut semi sintetis, artinya ada PAO-nya atau ada esternya. Itu secara umur bisa nggak jauh beda dengan oli mineral. Yes ya, jelas seperti itu. Kita full sintetisnya nggak nyari yang di botol tulisannya full sintetis, enggak, tapi yang PAO ya, yang di dataset berani nulis PAO. Sama-sama oli PAO, beda masa pakainya ketika beda merek. Dan walau olinya PAO secara umur ada yang kalah awet sama oli mineral. Bardahel itu terutama ADTV sip banget kalau untuk motor. 1500 kalau nggak salah atau 1600 km. Mineral itu ya, oli mineral di motor yang kena fuel dilution. Jadi ini masih yang sama-sama apa jenenge, jelas-jelas oli ini mineral, jelas-jelas oli ini PAO. Belum lagi yang abu-abu atau yang jelas bukan sintetik tapi jelas-jelas ditulisi di bungkusnya itu mineral. Nah yang kayak gitu, yang apa jenenge, oli penipu lah, full sintetik padahal bukan. Itu gimana ayo? Penulis juga nyoba oli full sintetik Eneos molybdenum, tahu sendiri bahwa hanya dengan pemakaian kira-kira 40 km, 42 km itu ya penulis demokan Eneos molybdenum, suara mesin wis kasar. Kasarnya sudah sama kayak motor lain, udah kasar banget. Ini apa jenenge, STP Speedtron ya, pemakaian 147 masih lebih halus. Nanti ya apalagi kalau dibanding dengan Mesran ya, Mesran saya 40 udah ya beda lah, jauh. Dan banyak juga pemirsa yang sudah mencoba membuktikan sendiri Mesran dibanding dengan oli pilihan mereka ya, termasuk salah satunya Eneos molybdenum. Ya setuju dengan penulis. Jadi nggak bisa kita simpulkan bahwa oh kalau full sintetis itu harus sekian pemakaiannya, mineral itu harus sekian pemakaiannya. Nggak bisa seperti itu. Wes contohnya lah, hari Minggu kemarin penulis bawa mobil ya, yang bawa anak sih ya, dipakai naik gunung. Cuacanya saat itu kebetulan nggak dingin-dingin banget. Jadi iya dingin sih, tapi dibanding dengan AC masih lebih dingin AC. Mobil dibawa mendaki sampai ke Sukapura, yang daerah resto-resto itu. Nanjak, AC nyala. AC nyala, beneran AC nyala. Isi 4 orang. Penulis lupa ngomong berat total piro ini. Penulis mana kira-kira 300-an mungkin ya, kira-kira 300 kilogram berbahannya. Mobil Ayla yang generasi 2014 masih ringan ya,
peredamannya masih nggak full, jadi masih termasuk yang model enteng. Apalagi ya, penulis modif cukup banyak ya. Yang jelas dari sisi mesin itu mobilnya sudah jalan lebih dari 3.000 km, mungkin sudah 3.000 berapa gitu lah, bahkan mungkin sudah 4.000 ya. Olinya adalah oli Mesran SAE 40. Karena diisi pas, penulis nggak bisa ngisi banyak minyak gorengnya. Minyak gorengnya paling cuma 50 atau 100 ml lah. Itu sedikit banget dibanding dengan dibanding dengan volume olinya ya, cuma 100 ml. Terus penulis juga masukkan Meditran S SAE Mesrania 2T oli samping, Mesrania 2T sing versi piro? Yang sport, mesinnya 2T sport yang SAE 20. Olinya itu waktu penulis ganti oli, karena saat itu nggak ganti oli sendiri, saya gak duwe pembuka bautnya ya. Waktu penulis ganti oli itu diomongi sama orangnya, ini olinya mineral mas, ini sebaiknya pakai 3.000 km saja, pakai 3.000 km. Itu pemakaian sudah hampir 4.000 atau mungkin lebih dari 4.000, penulis lupa ngecek. Tapi suara mesin masih halus, dipakai nanjak, dipakai ya, tanjakannya bukan RPM rendah sih ya, karena tenaganya ternyata kuat ya, bisa pakai gigi 3. Terpaksa gigi 1, gigi 2 itu karena di depan Panther jalani pelan-pelan ya, terpaksa harus pelan kan. Tapi selama perjalanan lebih banyak pakai gigi 3. Kalau tajam sekali baru gigi 2, gigi 1 jarang. Nah, selama perjalanan itu suara mesin ya halus tuh ya. Penulis sebagai penumpang pegang jok ya nggak terasa terlalu geter ya. Rasanya kok nggak kerasa gitu loh, nggak kerasa mobilnya geter waktu selama perjalanan. Ketika nyampe pun yang kedengar dari mesin itu suara kipas AC ya. Kan banter suara kipas AC, nah itu yang kedengar. Suara mesin nggak kedengar, berarti suara mesinnya sih gak kasar. Nah, seperti itu faktanya. Terus penulis juga pulang kembali ke sini itu dalam kondisi siang-siang bolong termasuk jam 3 sore. Itu pun ya suara mesin nggak kasar, sampai rumah ya halus, nggak sampai bikin ngeri itu enggak. Suara masih sek masih lebih kasar suaranya motor penulis sekarang kayaknya. Itu mesin 3 silinder. Habis keluar kota gitu apa ganti oli? Ya enggak, penulis. Walau mungkin ada ya yang tiap keluar kota gitu, walau jarak pendek ganti oli. Tapi menulis ya tetap menyesuaikan. Mau mobil diem lama, mau mobil dipakai jalan jauh, selama ya menurut penulis suara mesin masih halus ya teruskan. Tapi balik lagi,
balik lagi. Mau pakai oli apapun ya, sebaiknya jangan pakai prediksi. Oh, kalau oli ini sekian, oh oli ini sekian. Bahan oli itu ya memang menentukan, tapi aditif oli juga. Aditif oli ada yang membuat umur oli berkurang, seperti misalnya aditif viscosity index improver. Ada juga yang membuat oli makin awet, seperti misalnya aditif ZDDP. Yang jelas, walau bahannya sama, umur oli itu beda-beda, bedanya sangat jauh. Antar merek itu bedanya bisa ekstrim banget. Merek yang sama, versi sudah beda, ya juga bisa beda juga. Cuma kalau yang versi beda ini penulis belum banyak menyelami ya. Belum lagi ada yang labelnya itu salah gitu ya. Padahal seharusnya bukan full sintetik, tapi ditulisi full sintetik. Jadi kalau misalnya menentukan umur oli, ya sebaiknya jangan langsung menjudge dari tulisan bungkusnya saja. Coba beneran nggak itu sesuai dengan klaimnya, beneran nggak bikin olinya itu tetap halus sampai di sekian kilometer, apakah beneran membuat kendaraannya kencang sesuai dengan ya yang disebutkan tersebut. Kalau oli diteteskan diteteskan ke tisu sudah hitam, nah itu bener-bener enggak layak itu ya. Sampai coklat gelap pun pertimbangkan untuk ganti oli. Agak susah kalau pakai tetes oli ya, mungkin lebih mudah lihat butiran olinya itu ya. Oli yang terkumpul itu lihat bagaimana. Apalagi ya wes sudah lah, sama-sama full sintetik, yang beneran tahu pun umur beda. Apalagi kalau full sintetiknya full sintetik palsu. Kalau yang full sintetik sekarang itu jangan bedakan dengan oli mineral, anggap sama dengan oli mineral. Baru pakai lama kalau misalnya beneran olinya bisa bikin mesin itu halus lama juga. Kalau enggak ya wes jangan. Ya wes begitu saja. Yang jelas ganti oli nggak bisa kita pakai patokan. Oli sama, orang yang pakai beda, hasilnya bisa beda. Kendaraan beda, ya hasil juga bisa beda. Kendaraan sama yang mengendarai beda, hasil bisa beda. Oli kekentalan sama, merek beda, hasil pasti beda. Apalagi sampai kekentalannya berbeda. Jangan pakai patokan dulu sebelum nyoba olinya. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.